Semua itu demi hidup yang baik. Hanya Dia yang mampu melaksanakannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Amin Aziz dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam. Saya akan sedikit menjelaskan bagaimana kebudayaan bangsa Arab sebelum Islam datang, serta bagaimanakah kebudayaan bangsa Arab setelah Islam datang. Kebudayaan bangsa Arab sebelum Islam datang. Masyarakat Arab sebelum Islam datang merupakan masyarakat yang hidup di zaman jahiliyah. Jahiliyah yang berasal dari bahasa Arab merupakan arti kata jahala yang berarti bodoh atau kebodohan. Dan di dalam syariat Islam, jahiliyah memiliki arti ketidaktahuan akan petunjuk dari Tuhan. Zaman jahiliyah sendiri biasanya dikaitkan dengan masa sebelum Nabi Muhammad SAW lahir. Mengapa disebut dengan zaman kebodohan? Karena pada zaman ini, masyarakat benar-benar hidup dengan segala perbuatan yang buruk dan sama sekali tidak masuk akal. Pada zaman ini, masyarakat Arab tidak mempunyai kitab suci, ideologi agama, dan pemimpin yang membimbing mereka. Pada zaman ini juga, mereka sama sekali tidak mempunyai sistem pemerintahan yang ideal dan banyak dari mereka yang tidak mengindahkan nilai-nilai moral, sehingga masyarakatnya tidak mempunyai akhlak yang baik. Kebudayaan bangsa Arab sebelum Islam datang identik dengan kondisi sosial yang sangat buruk dan perbuatan yang keji, seperti jika seorang perempuan melahirkan anak perempuan, maka akan dikubur hidup-hidup karena mereka merasa malu mempunyai anak perempuan dan beranggapan bahwa anak perempuan tidak dapat diajak berperang, mencari penghasilan, dan sebagainya. Hal inilah yang menyebabkan kebudayaan bangsa Arab tidak maju. Dalam hal ini, kebudayaan bangsa Arab dianggap tidak maju itu dalam hal tauhid ataupun kepercayaan mereka terhadap Tuhan, bukan dalam ilmu-ilmu seperti ilmu intelektual ataupun sebagainya. Masyarakat Arab pada zaman itu mereka sudah mempunyai ilmu-ilmu yang bisa dikatakan tidak tertinggal oleh zaman. Pada zaman ini, budak juga diperlakukan dengan sangat tidak manusiawi. Mereka diperlakukan seperti hewan atau malah diperjualbelikan. Masyarakat pada zaman ini juga mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang buruk seperti meminum minuman keras, atau pada waktu itu dalam bahasa Arab disebut khamr, berjudi, dan banyak lagi kemaksiatan yang terjadi. Para wanita pada zaman ini sama sekali tidak diperlakukan baik. Mereka hanya menjadi budak laki-laki yang tugasnya melayani para laki-laki. Banyak perempuan yang diperjualbelikan atau bahkan banyak yang menjadi pelacur. Pada zaman ini perempuan sangatlah dibenci. Banyak wanita yang hidup dengan suami yang memiliki banyak istri. Sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, masyarakat Arab pada zaman ini menganut agama atau kepercayaan. Salah satunya yaitu agama Wasaniyah. Agama Wasaniyah yaitu agama yang menyekutukan Allah dengan menyembah ausab atau batu yang dibuat menjadi patung. Mereka berdoa dan meminta pertolongan dari batu tersebut. Mereka menganggap batu-batu tersebut suci dan mereka percaya bahwa batu-batu tersebut dapat mengabulkan permintaan mereka. Ada beberapa kepercayaan lainnya seperti menyembah binatang, bulan, pohon, dan sebagainya. Bangsa Arab mudah bermusuhan antar suku untuk berebut status sosial dan kekuasaan, sehingga hal-hal yang kecil dan sepele dapat memicu pertikaian bahkan peperangan. Setiap kabilah atau suku bertanggung jawab atas nama suku dan membela semua anggota baik dalam kebenaran maupun dalam kesalahan. Sebenarnya zaman jahiliyah bukan hanya sekedar zaman sebelum datangnya ajaran Nabi Muhammad SAW, tetapi zaman jahiliyah yang sebenarnya berkaitan dengan masalah moral masyarakat pada saat itu, di mana masyarakat pada saat itu sama sekali tidak memiliki pegangan hidup yang baik sebagai petunjuk. Pada masa Arab pra-Islam, tindakan mereka sama sekali tidak manusiawi.
banyaknya peperangan dan pembunuhan. Hal itu menyebabkan hilangnya ketauhidan bangsa Arab karena tidak adanya figur seorang pemimpin yang mengayomi semua umat. Kebudayaan yang menjadi kebiasaan bangsa Arab sebelum Islam datang, yaitu mengubur hidup-hidup anak perempuan, memperjualbelikan budak, meminum minuman keras, berjudi. Para wanita hanya dijadikan sebagai pelayan bagi seorang laki-laki, menyembah berhala, menulis dan melantunkan syair-syair, membela kabilah individu masing-masing, benar maupun salah. Nah, bagaimana kebudayaan bangsa Arab setelah Islam datang? Keadaan bangsa Arab setelah kedatangan Islam adalah terjadinya perubahan-perubahan baik dari segi watak, budaya, dan kepercayaan. Dari segi watak, perubahan yang terjadi yaitu bangsa Arab yang semula sangat bangga dan kabilah dan turunannya masing-masing. Maka ketika Islam datang, telah menjadi agama yang mereka anut. Mereka dipersatukan di atas suatu bendera dengan satu nama, yaitu Islam. Sehingga bangsa Arab pada saat itu saling menghormati satu sama lain, dan karena itu pula perselisihan antara kabilah yang sering terjadi pada masa jahiliyah dapat dihindarkan. Islam juga mengajarkan untuk saling menyayangi satu sama lain, menyambung tali silaturahmi, dan bertetangga dengan baik. Dilihat dari segi budaya, perubahan yang terjadi ialah bangsa Arab yang semula sangat gemar melantunkan dan mendengarkan syair-syair para penyair di pasar Ukhas pada zaman Islam. Jadi pada zaman jahiliyah di pasar itu seperti dijadikan tempat berkumpulnya para penyair dari segala penjuru jazirah Arab. Nah, setelah Islam datang, mereka ini asik membaca Al-Quran siang dan malam. Berikutnya yaitu kebiasaan meratap yang sering dilakukan pada masa jahiliyah, mereka ditinggalkan. Karena agama Islam telah melarang perbuatan meratap. Pada zaman Islam, bangsa Arab juga telah merubah kebiasaan mereka yang suka membunuh anak perempuan yang baru lahir. Selanjutnya, terhapusnya sistem perbudakan karena dalam Islam semua orang memiliki hak yang sama. Adanya pengaturan terhadap pernikahan sehingga kebiasaan mengawini janda bekas ayah yang dilakukan oleh masyarakat jahiliyah itu pun dilarang dan sudah ditiadakan. Perubahan-perubahan yang dibawa Islam dalam sistem kepercayaan bangsa Arab sangat jelas terlihat. Bangsa Arab tidak lagi menyembah berhala, matahari, dan bulan, dan lain-lain. Mereka mengamalkan ajaran-ajaran Islam seperti sholat, puasa, membayar zakat, dan berhaji. Dan demikianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mungkin masih banyak yang harus saya sampaikan dalam materi ini. Namun ada durasi yang harus ditetapkan oleh dosen saya, yaitu tidak sampai 10 menit. Jadi mohon maaf apabila materi yang saya sampaikan ini banyak kurangnya. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan segala kemampuan yang ada, bila kembali dan